malaikat yang paling mulia atau para nabi dan orang-orang soleh? Para malaikat selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka lebih mulia daripada Nabi alaihissalam? Malaikat adalah hamba yang dimuliakan. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Allah telah menciptakan mereka dan menentukan bahwa mereka akan selalu mentaatinya dan beribadah kepadanya. Di antara mereka ada yang ditugaskan menjaga gunung-gunung, atau yang ditugaskan sebagai makhluk yang selalu beribadah, sholat dan bertasbih serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tirmizi meriwayatkan dan dinyatakan sahih oleh Abu Dzar. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sungguh aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Langit dilipat, dia berhak dilipat. Tidak terdapat di dalamnya tempat yang cukup untuk 4 jari kecuali kepadanya terdapat malaikat yang meletakkan keningnya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Isra Mi'raj yang artinya, lalu diperintahkan kepadaku Baitul Ma'mur, lalu aku bertanya kepada Jibril, maka dia berkata, itu adalah Baitul Ma'mur. Di dalamnya setiap hari ada 70.000 malaikat melakukan sholat. Jika mereka keluar, tidak ada yang kembali yang paling akhir dari mereka. At-Tabari meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya dalam seluruh lapisan langit terdapat langit yang di dalamnya tidak tersisa luas sejengkal, kecuali di atasnya menjadi tempat kening malaikat atau tempat kakinya berpijak. Kemudian dia membaca, yang artinya, kami adalah makhluk pilihan, dan kami adalah makhluk yang selalu bertasbih. Ibadah seperti ini tidak akan mampu ditanggung manusia. Sedangkan malaikat tidak lemah dan tidak bosan, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, jika mereka menyombongkan diri, maka mereka, yaitu malaikat, yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan di siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. Adapun manusia memiliki sifat-sifat kemanusiaan, termasuk para nabi dan rasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berbeda dari malaikat dalam sifat dan wataknya. Malaikat mampu melakukan ibadah yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa mereka lebih baik dari manusia, karena ibadah mereka lebih agung dan lebih banyak sesuai dengan status mereka sebagai manusia dan memiliki tabiat manusia. Namun ketika mereka ke tempat yang lebih tinggi dalam taat kepada Robnya, maka mereka memiliki keutamaan khusus dan kedudukan mulia. Sehingga ada salah seorang ulama bahwa manusia yang soleh lebih utama kedudukannya dari malaikat. Karena malaikat tidak memiliki sifat-sifat keburukan dan kemaksiatan. Adapun manusia yang soleh, maka mereka memiliki unsur-unsur tersebut, namun mereka dapat mengatasinya dan menundukkannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam ditanya tentang umat Nabi Muhammad SAW yang taat, apakah mereka lebih utama dari malaikat? Beliau menjawab, terdapat riwayat dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, sesungguhnya para malaikat berkata, wahai Tuhanku, Engkau jadikan anak Adam makan di dunia dan minum serta bersenang-senang. Jadikan untuk kami akhirat sebagaimana Engkau jadikan untuk mereka dunia. Dia berkata, tidak saya lakukan. Kemudian mereka ulangi. Dia berkata, tidak saya lakukan. Kemudian mereka ulangi lagi permintaannya. Dia tetap berkata, aku tidak akan lakukan. Diulangi sebanyak 2 atau 3 kali. Dan lalu dia berkata, demi keagunganku, aku tidak akan menjadikan orang soleh dari keturunan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, seperti makhluk yang aku katakan kepadanya, maka dijadi demikian. Disebutkan oleh Utsman bin Sa'id Ad-Darimi
Dari Abdullah bin Salam, dia berkata, "Tidaklah Allah ciptakan makhluk yang lebih mulia dari Muhammad?" Kemudian dikatakan kepadanya, "Tidak juga Jibril dan malaikat." Maka dia berkata kepada penanya, "Tahukah kamu siapakah Jibril dan Mikail?" Sesungguhnya Jibril dan Mikail adalah makhluk yang telah ditundukkan seperti langit dan bulan. Maka tidak ada makhluk yang Allah ciptakan lebih mulia dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak ketahui ada seorang pun dari sahabat yang berbeda pendapat demikian. Ini adalah pendapat yang masyhur dari ahli sunnah, dari kalangan para sahabat dan imam mazhab yang 4 serta lainnya, yaitu bahwa para nabi dan wali lebih utama dari malaikat. Majmu Fatwa, dia juga berkata, Adam Allah ciptakan dari tanah. Setelah Allah ciptakan dan tiupkan ruhnya kepadanya, dia perintahkan malaikat untuk sujud kepadanya, dan dia memberikannya keutamaan dengan mengajarkannya nama-nama segala sesuatu dan bahwa penciptaannya dengan kedua tangannya dan lain sebagainya. Maka dia, Adam, ada orang-orang soleh dari kalangan manusia lebih utama dari malaikat, meskipun manusia diciptakan dari tanah dan malaikat diciptakan dari cahaya. Masih tentang Majmu Fatwa, Ibnu Karim rahimakumullah berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan dari unsur yang tidak lebih baik menjadi sesuatu yang lebih utama dari selainnya. Hal ini menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah Ta'ala. Karena itu, Nabi Muhammad, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh, serta para rasul lebih utama dari malaikat. Mazhab ahli sunnah berpendapat bahwa manusia soleh lebih utama dari malaikat, meskipun unsur mereka berasal dari cahaya, sedangkan unsur manusia dari debu. Manusia yang soleh lebih utama dibanding malaikat. Karena malaikat beribadah, mereka bebas dari tuntutan hawa nafsu dan syahwat manusiawi. Dia bersumber dari tidak adanya pertentangan dan perlawanan. Dia bagaikan jiwa bagi orang yang hidup. Adapun ibadah manusia, dia bersumber tarik-menarik dalam diri manusia, serta setelah menundukkan hawa nafsu dan tuntutan tentang manusiawi lainnya, maka dia lebih sempurna. Oleh karena itu, pendapat kebanyakan menyatakan bahwa orang seperti itu lebih mulia dari malaikat berdasarkan pandangan seperti ini. Adapun yang memandang dari sudut pandang lainnya dalam masalah ini, Syekh Ibnu Utsman rahimakumullah berkata, siapa yang lebih utama antara malaikat dengan orang-orang soleh merupakan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Masing-masing telah mengemukakan dalilnya dari nas. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat adalah bahwa orang-orang soleh lebih mulia dari malaikat dari segi akhirnya. Karena Allah Ta'ala akan membalas mereka berupa pahala, sementara mereka yang kami ketahui para malaikat tidak mendapatkannya. Bahkan para malaikat di tempat mereka, maksudnya di tempat orang-orang soleh di surga, akan datang menemui mereka dan mengucapkan selamat kepada mereka dan berkata, adapun dari sisi permulaan, malaikat lebih utama karena mereka diciptakan dari cahaya dan diciptakan untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang malaikat penjaga neraka, yang artinya penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula mereka letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Surat Quran Al-Anbiya ayat 19-20. Ini merupakan pendapat yang dapat menengahi masalah ini. Selebihnya, membicarakan terlalu dalam masalah ini untuk mengetahui siapa yang lebih utama antara manusia soleh atau malaikat, termasuk perkara yang tidak mendesak bagi seseorang untuk mengetahui dan memahaminya. Fatwa Nurun Al-Ladar, beliau benar, karena masalah ini dan yang semacamnya tidak penting bagi seorang hamba untuk memperdalamnya dan berdebat untuknya.
Tentang siapakah di antara mereka yang paling utama? Apakah manusia yang paling taat beribadah? Apa malaikat? Ini merupakan perkara yang tidak mendasar dan tidak penting bagi seorang muslim untuk mengetahui tentang siapa di antara mereka yang lebih utama dan lebih sempurna. Yang seharusnya diperhatikan setiap muslim adalah bagaimana dia berusaha agar dirinya menjadi orang soleh dan taat kepada Tuhannya. Wallahu alam. Demikian ulasan tentang tanya jawab, apakah malaikat yang lebih mulia atau para nabi dan orang-orang soleh. Dan semoga video ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.